Dalam sejarah kenabian, ada satu sosok yang tidak biasa. Ia muncul tiba-tiba, lalu menghilang. Ia tidak dikenal luas seperti Musa, Ibrahim, atau Isa. Tapi perannya sangat besar. Dan yang lebih menakjubkan, banyak orang percaya, dia masih hidup sampai sekarang. Dia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Siapa Nabi Khidir? Nama aslinya adalah Baya bin Malkan, keturunan dari Sam bin Nuh, yaitu anak dari Nabi Nuh AS. Ada juga yang meriwayatkan bahwa ia berasal dari bangsa Romawi kuno, bahkan ada yang menyebut Mesir atau Yaman sebagai tempat asalnya. Semua sepakat, dia bukan orang biasa. Nama Khidir sendiri berasal dari kata Al-Hadir, yang berarti yang menghijaukan. Kenapa? Karena dimanapun ia duduk atau berpijak, bumi di bawahnya langsung tumbuh hijau. Itulah salah satu karamah dari Nabi Khidir. Berbeda dari nabi-nabi lain, Khidir punya ciri khas yang sulit dijelaskan dengan logika manusia biasa. Dikaruniai umur panjang, sebagian ulama menyebut ia tidak mati hingga kini, karena ia minum dari mata air kehidupan, Ainul Hayah. Memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu langsung dari Allah, tanpa belajar dari manusia. Bisa berpindah tempat secara gaib, banyak riwayat menyebut ia bisa muncul dan hilang seketika. Tidak memiliki umat, tapi membimbing orang-orang terpilih. Sementara itu, tidak ada dalil kuat yang menjelaskan bagaimana ciri fisik Nabi Khidir. Tetapi, berdasarkan cerita dari orang-orang soleh, ada beberapa ciri fisik yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Pertama, berpakaian serba hijau. Nama Khidir sendiri berarti yang menghijaukan. Dan dalam banyak kisah, beliau selalu digambarkan memakai jubah atau pakaian berwarna hijau. Warna hijau juga melambangkan kehidupan dan rahmat dalam tradisi Islam. Kedua, berwajah cerah dan bersinar. Orang-orang yang mengaku pernah bertemu Nabi Khidir menggambarkannya sebagai sosok dengan wajah yang tenang, cerah, dan memancarkan cahaya atau aura ketenangan yang sangat kuat. Ketiga, berumur sangat tua tapi tidak tampak lemah. Beliau sering digambarkan sebagai seorang lelaki tua, berjanggut putih atau abu-abu, namun posturnya tegap dan penuh wibawa. Walaupun berumur panjang, tidak terlihat renta seperti orang tua biasa. Keempat, suaranya lembut tapi tegas. Dalam beberapa kisah, suara Nabi Khidir disebutkan menenangkan hati. Ucapannya tidak banyak, tetapi penuh makna dan menembus hati. Terakhir, muncul secara misterius, lalu menghilang. Salah satu ciri fisik yang unik adalah cara beliau hadir dan pergi. Datang saat dibutuhkan, lalu hilang begitu saja tanpa jejak. Ini bagian dari karamah dan keistimewaannya. Salah satu kisah yang jarang dibahas, tetapi tercatat dalam kitab adalah pertolongan di tengah laut. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, suatu ketika ada sekelompok pelaut yang kapalnya karam di tengah samudera. Ombak ganas, badai besar. Mereka hampir putus asa. Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki tua berjubah putih. Ia naik ke kapal kecil yang tersisa, menenangkan semua orang, dan memberi arahan arah angin. Saat badai reda dan kapal sampai ke daratan, orang-orang ingin berterima kasih. Tapi lelaki itu menghilang. Beberapa dari mereka lalu bermimpi. Dalam mimpinya, seseorang berkata, lelaki itu adalah Khidir, hamba Allah yang tidak dikenal manusia, tapi dikenal oleh langit. Menurut banyak ulama sufi seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, hingga Wali Songo di Nusantara, Nabi Khidir memiliki tugas istimewa dari Allah. Ia adalah pembimbing para wali Allah. Dalam dunia tasawuf, Khidir dianggap sebagai guru gaib. Ia hadir saat seorang wali mencapai titik spiritual tertentu dan butuh bimbingan langsung dari langit. Di Indonesia, kisah seperti ini juga hidup. Beberapa sumber menyebut bahwa Sunan Kalijaga, sebelum menjadi wali besar, pernah bertemu dan dibimbing oleh seseorang yang diyakini sebagai Khidir. Begitu juga dalam kisah Syekh Siti Jenar dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani, ada momen pertapaan panjang lalu didatangi sosok tua berjubah hijau. Ternyata, ada beberapa kisah pertemuan Nabi Khidir dengan manusia biasa. Kisah ini memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi pengakuannya terlalu banyak untuk diabaikan. Di abad ke-12, Imam Nawawi dikabarkan pernah bertemu dengan seorang lelaki tua di malam hari yang memberikan satu ayat untuk dihafal. Lelaki itu hilang saat azan subuh berkumandang. Di Maroko,
Seorang nelayan buta mengaku bisa melihat hanya ketika lelaki tua berwajah bercahaya datang membacakan doa. Bahkan di era modern, ada orang-orang yang mengaku saat tersesat di gunung, datang sosok pria tua yang memberi petunjuk jalan lalu menghilang tanpa jejak. Apakah mereka benar bertemu Nabi Khidir? Wallahu a'lam. Tapi kisah-kisah ini terus hidup, dari generasi ke generasi.